Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE.
selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga semuanya juga sehat-sehat saja. Nah, kita pagi ini akan mengikuti chapel yang akan Miss Siska bawakan pada pagi hari ini. Tadi kita sudah bernyanyi ya, sudah bernyanyi tentang LOVE atau love. Nah, semoga anak-anak bisa bersemangat ya untuk mengikuti chapel pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai chapel kita, marilah kita membukanya di dalam doa. Mari kita semua melipat tangan kita, mari kita menutup mata, mari kita menundukkan kepala kita, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami akan mengikuti chapel ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati jalannya chapel ini, berikanlah kami juga kekuatan dan juga hikmat daripada Engkau, sehingga kami dapat melaksanakan chapel kami pada pagi hari ini dan mengikuti chapel dengan baik. Ke dalam tangan kami serahkan seluruh kehidupan kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini kita akan membahas apa ya anak-anak ya? Kita pagi ini akan membahas satu tokoh dari Alkitab di Perjanjian Lama. Mungkin beberapa anak-anak sudah pernah dengar kisahnya, tapi pagi ini kita akan membahas kisahnya, yaitu seorang yang saleh yang bernama Ayub ya, yang bernama Ayub. Kalau anak-anak sekarang sedang membawa Alkitab bersama dengan anak-anak, silahkan membuka di Ayub pasal yang pertama. Nah, kita pada hari ini akan belajar anak-anak, bagaimana sih kisahnya Ayub, siapa sih Ayub itu, dan bagaimana kehidupannya, begitu. Jadi anak-anak, Ayub itu siapa ya? Dan kita akan membahas ya, latar belakang dari Ayub, keluarganya juga, dan juga kehidupannya, begitu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Ayub itu adalah sosok yang terkenal di Alkitab karena kesalehannya dan juga sikapnya yang takut akan Tuhan. Nah, coba kita membuka bersama dari Ayub, pasalnya yang pertama dengan judul perikop kesalahan Ayub dicoba. Siapa sih sebenarnya Ayub ini anak-anak? Kenapa ya dia disebut sebagai orang yang saleh? Nah, kalau anak-anak bisa lihat di ayat yang pertama, Ayub ini adalah seorang laki-laki yang berasal dari sebuah daerah ya begitu ya, dari
daerah Uz atau tanah Uz yang berada di timur. Di sini memang tidak dijelaskan secara lengkap daerah ini di mana, tetapi yang kita tahu pasti bahwa Ayub ini berasal dari situ, dari tanah Uz. Nah, Ayub ini dikenal sebagai pribadi atau orang yang taat, orang yang saleh dan jujur. Kita bisa lihat ya di ayat pertama juga, Ayub adalah orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan juga menjauhi kejahatan. Ya, dia menunjukkan sikap yang takut akan Allah, takut akan Tuhan, dan juga dia ini menjauhi kejahatan, anak-anak. Nah, kalau keluarganya Ayub itu seperti apa ya? Nah, seperti keluarga-keluarga pada umumnya, Ayub ini juga memiliki anak, begitu. Tapi kalau di sini kan di keadaan sekarang mungkin di keluarga kita ada yang memang anak tunggal, mungkin seperti itu ya, atau ada yang bersaudara, ada saudaranya mungkin 2, bertiga, mungkin berlima. Tetapi ya Ayub ini dianugerahkan dengan anak yang cukup banyak begitu. Kita bisa lihat di ayat yang kedua ya, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Wah, banyak juga ya seperti itu ya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dengan total anak 10 begitu. Dan kemudian dia juga memiliki seorang istri. Dan Ayub ini beserta keluarganya itu adalah keluarga yang memuji Tuhan begitu, keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, jadi Ayub ini menunjukkan sikap yang baik begitu di dalam keluarganya juga, dan karena ketaatannya, kesalehannya begitu ya, Allah juga menganugerahkan dia dengan berkat yang melimpah. Contohnya seperti dia memiliki anak yang cukup banyak begitu ya anak-anak ya. Nah, selain itu, apalagi sih hal yang menarik yang bisa kita lihat dari Ayub ini ya? Nah, hal yang menarik lainnya dan juga membuat orang-orang mungkin tercengang ya, wow begitu ya dengan kehidupan Ayub ini adalah orang yang sangat kaya anak-anak. Disebutkan orang yang sangat kaya ini karena memang dia itu benar-benar kaya raya pada masanya ya, pada masa ini di dalam perjanjian lama ini. Bahkan dia itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur, di daerahnya begitu. Di mana sih kita bisa lihat kekayaannya Ayub? Kita bisa baca di ayat yang ketiga. Kita bisa lihat bahwa Ayub ini memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Budak-budak berarti orang-orang yang bekerja begitu ya kepada Ayub begitu. Nah, jadi Ayub ini memang dianugerahkan atau diberkati dengan begitu banyak hal begitu, baik itu dalam keluarganya maupun juga di dalam dia punya berkat begitu dalam hal materi. Karena di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan dia bukan cuma keluarga yang baik, tapi juga memiliki harta kekayaan yang begitu banyak. Selain itu apalagi yang bisa kita lihat dari kehidupannya Ayub ini? Nah, seperti kita kebanyakan, Ayub ini juga memiliki sahabat. Anak-anak pasti punya sahabat dong, orang yang bisa untuk diajak berbicara, orang yang saling berbagi suka dan duka, begitu. Nah, Ayub juga memiliki sahabat anak-anak. Sahabatnya Ayub ini ada 3 orang yang bernama Elifaz, Zofar, dan juga Bildad. Nah, ketiga sahabatnya Ayub ini adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Ayub di saat-saat terburuknya Ayub nanti. Nah, penjelasannya lebih lengkap nanti akan dijelaskan di chapel selanjutnya, begitu ya. Nah, jadi sama seperti kita juga ya, seperti Miss tadi sudah bilang bahwa Ayub ini juga memiliki sahabat-sahabat dekat yang bersama-sama dengan dia. Nah, bagaimana sih sebenarnya bentuk dari kesalehan Ayub dan bagaimana ya bentuk dari ketaatan Ayub kepada Tuhan begitu. Yang pertama kita bisa lihat dari kisah anak-anaknya Ayub. Jadi seperti tadi Miss sudah sebutkan bahwa anak-anaknya Ayub itu ada 10 orang, 7 orang laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Setiap minggunya atau ada waktu-waktunya tertentu, anak-anaknya ini khususnya yang laki-laki melakukan pesta begitu ya. Mereka melakukan pesta itu berurutan. Contohnya mungkin minggu ini mereka melakukan pestanya di rumahnya si sulung. Kemudian
Minggu kedua dilakukan pesta di rumahnya si anak yang kedua, dan begitu juga sampai seterusnya. Sedangkan saudara-saudari mereka yang cewek atau yang perempuan diundang ke dalam pestanya. Jadi kehidupan anak-anak Ayub ini juga penuh dengan kehidupan yang berpesta begitu ya, penuh dengan sukacita. Nah, setiap kali Ayub ini berpesta, atau anak-anaknya khususnya berpesta begitu, Ayub selalu memberikan korban bakaran. Karena Ayub itu takut, atau Ayub itu juga merasa, oh mungkin aja waktu berpesta ini anak-anakku melakukan sesuatu yang jahat begitu. Nah, guna korban bakaran ini apa sih? Gunanya itu untuk menyucikan begitu, untuk meminta permintaan maaf akan dosa-dosa yang dilakukan. Begitu diadakan pembakaran atau juga pemberian persembahan korban bakaran begitu. Di mana ya kita bisa lihat itu di ayat yang kelima. Jadi dia sebutkan di sini, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka ini adalah anak-anaknya Ayub, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Ya, jadi Ayub ini sadar bahwa kehidupannya ini adalah kehidupan manusia yang masih berdosa begitu, dan juga dia menyayangi anak-anaknya. Dia tidak mau ya kalau anak-anaknya itu jatuh juga di dalam dosa, maka dia mengorbankan korban bakaran kepada Tuhan supaya hati Tuhan senang begitu. Dan juga Ayub ini menunjukkan ketaatan dengan terus berdoa begitu ya anak-anak ya, dengan takut akan Tuhan begitu. Jadi Ayub ini benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang memang taat kepada Tuhan, dan orang yang memang beriman begitu. Maka dari itu Allah atau Tuhan itu begitu menyayangi Ayub di saat itu, di zaman itu ya anak-anak ya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, bahkan Allah saja ya anak-anak ya, Tuhan saja itu mengakui begitu ya, bahwa Ayub ini adalah pribadi yang saleh, pribadi yang jujur, serta pribadi yang takut akan Tuhan begitu, melalui sikap-sikap hidupnya. Nah, kemudian untuk kita sendiri nih, untuk anak-anak, untuk Miss juga, apa sih hal yang bisa kita pelajari begitu ya dari sikapnya Ayub ini? Nah, kita bisa belajar banyak hal sebenarnya, tapi hari ini Miss akan menekankan 2 hal saja. Yang pertama adalah taat, begitu anak-anak ya. Nah, Ayub ini menunjukkan ketaatan dengan memberikan korban bakaran seperti tadi sudah disebutkan ya. Dia memberikan korban bakaran begitu, menguduskan anak-anaknya, dan juga taat kepada Tuhan begitu dengan memberikan korban bakaran tersebut. Nah, apakah anak-anak sudah taat juga seperti Ayub? Gak harus taatnya itu berarti ya udah Miss, kalau aku melakukan sesuatu aku harus membakar sesuatu berarti memberikannya kepada Tuhan. Gak harus seperti itu. Taat ini bentuknya juga bisa seperti taat kepada orang-orang yang berkuasa atau juga yang membimbing kita. Contohnya seperti orang tua kita di rumah, guru-guru di sekolah, mungkin juga kakek nenek kalau kita punya kakek nenek, kakak kita, dan orang-orang yang memang berusaha untuk membimbing kita begitu. Taatnya juga bisa banyak hal. Contoh aja di sekolah, bisa anak-anak taat memberikan di dalam mengikuti rules and procedure, atau saat mengerjakan worksheet kan ya, biasanya di situ ada instruksi. Nah, anak-anak bisa menaati instruksi yang sudah diberikan supaya saat mengerjakan hal tersebut juga selain memudahkan anak-anak dan juga memudahkan guru-guru begitu saat memeriksa, juga anak-anak juga bisa belajar untuk taat begitu. Seperti Ayub yang juga taat dan juga tetap memberikan
korban bakaran kepada Tuhan. Nah, selain itu apalagi ya yang bisa kita pelajari dari Ayub? Kita juga bisa belajar kesetiaan atau setia anak-anak. Ya, kalau kita lihat nih di kisahnya Ayub ini tidak meninggalkan kebiasaannya dalam memuji Tuhan melalui berdoanya, melalui juga memberikan persembahannya seperti tadi ayat yang sudah kita bacakan ya. Ayub ini setiap hari atau senantiasa memberikan korban bakaran setiap kali anak-anaknya itu berpesta. Bahkan di sini juga tidak disebutkan secara jelas, tapi Miss yakin juga Ayub ini jika ada kegiatan atau ada mungkin devosi, contohnya seperti saat ini ya chapel begitu ya, ada persekutuan, Ayub itu juga berusaha untuk tetap setia begitu dengan takut akan Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Nah, apakah kita juga sudah belajar untuk menjadi anak-anak yang setia atau pribadi-pribadi yang setia? Setia bagaimana sih Miss kalau di dalam kisah Ayub ini atau kita sekarang begitu ya? Nah, setia dalam menjalankan kita punya kegiatan atau dalam kita berdevosi atau dalam memuji Tuhan. Terkadang mungkin saat kita memulai pembelajaran ya, biasanya ya sebelum memulai pembelajaran biasanya kita akan berdoa begitu kan. Biasanya kita akan memuji Tuhan kalau devosi ya. Kadang-kadang kita cuma sekedar memuji Tuhan saja, tidak benar-benar dari hati begitu. Cuma sekedar ya udah itu kebiasaan aja kan, kalau memulai kelas kan memang harus berdoa begitu. Tapi yang Miss mau tekankan apalagi dari kisahnya Ayub ini, kita itu harus bersungguh-sungguh anak-anak dan setia di dalam kita melaksanakan pujian kita, membawa pujian kita kepada Tuhan. Kalau contohnya anak-anak berdoalah dengan sungguh-sungguh begitu. Saat anak-anak menyanyikan lagu-lagu pujian, bernyanyilah dengan penuh kesungguhan hati. Karena Allah menyayangi orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepadanya dan juga memuji dan juga memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, dari kisahnya Ayub kan kita bisa lihat bahwa Ayub ini takut akan Tuhan dan dia menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan Tuhan, baik itu dalam memberikan persembahannya, dalam korban bakaran maupun juga dalam berdoa, ataupun juga bagaimana dia bertingkah laku kepada keluarganya begitu. Nah, hal-hal inilah yang bisa kita tiru dari kisahnya Ayub. Nah, maka dari itu Miss akan menunjukkan satu ayat hafalan yang bisa kita lihat dari kisahnya Ayub ini, terambil dari Ayub 1 ayat 21b. Ayub 1 ayat 21b, silahkan dibuka. Nah, disebutkan di sini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, dari sini sudah jelas ya anak-anak ya, bagaimana Ayub ini menyadari bahwa semua hal yang dia punya itu bukanlah miliknya dia, tapi semata-mata adalah anugerahnya dari Tuhan. Jadi apapun yang dia punyai, baik itu keluarganya, baik itu harta bendanya kan, Ayub itu adalah orang yang begitu kaya ya anak-anak ya, tadi kita sempat baca. Nah, dia itu tidak merasa bahwa oh itu punya aku, itu gara-gara aku nih pintor mungkin kan, aku ini penguasa begitu-gitu. Tapi tidak, tapi Ayub sadar bahwa itu semua adalah berkatnya dari Tuhan begitu. Nah, biarlah kita juga benar-benar menyadari bahwa kehidupan kita, kehidupannya anak-anak, kehidupan setiap orang di seluruh dunia ini adalah anugerah dari Tuhan. Kesehatan kita sampai sekarang begitu ya, terhindar dari penyakit apapun, masih bisa menikmati makanan kita atau minuman kita setiap harinya, mengikuti pembelajaran, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Nah, semoga ayat ini bisa menjadi ayat pengingat kita, bisa jadi ayat hafalan, dan biarlah sikap-sikap yang sudah kita lihat dari kehidupan Ayub ini bisa kita tiru, bisa kita gugu, bisa kita contoh di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, begitulah chapel kita untuk hari ini. Semoga chapel ini dan pemberitaan firman hari ini bisa menjadi suluh dan terang dalam kehidupan anak-anak ya, bisa belajar lebih banyak lagi menjadi anak-anak yang taat dan percaya kepada Tuhan. Maka sebelum kita menutup chapel kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita melipat tangan kita, mari kita menutup mata kita, mari kita menundukkan kepala kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu
begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemberitaan firman pada hari ini ya Tuhan, mengajarkan kami kembali bagaimana kami bisa belajar dari tokoh Alkitab ya Bapa, dari kisahnya Ayub, bagaimana dia menjadi orang yang saleh, orang yang takut akan Engkau, orang yang taat dan juga orang yang setia. Biarlah ya Bapa, kami juga bisa belajar menjadi pribadi-pribadi yang taat, menjadi pribadi-pribadi yang bisa semakin dekat dengan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah kami juga bisa bersungguh-sungguh ya Tuhan untuk memuji Engkau dalam hal-hal yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Inilah kehidupan kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa di chapel selanjutnya. God bless you. Bye-bye. Cinta